Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nyoman Jepun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Piniel Palembang. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1, kita akan membaca ayat 24 dan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 1, ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Layakkanlah kami untuk beroleh anugerah berupa hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman-Mu ini, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 1, ayat 24 dan 25 saya bacakan untuk saudara. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kisah ini harus dibaca mulai dari ayat yang kelima. Bacaan kita tentang suami Elisabet, yaitu Sakaria, seorang imam yang mendapat tugas khusus di bait Allah karena berbagai penjadwalan. Saya mau uraikan tentang beberapa bentuk penjadwalan imam di bait Allah, tapi saya kira waktu tidak memungkinkan, tapi yang mau saya katakan, dia kena jadwal untuk melayani di bait Allah, lalu kemudian malaikat Tuhan datang untuk menyampaikan berita baik bahwa dia mendapatkan keturunan. Untuk saudara ketahui, setelah kitab Maleaki, Tuhan tidak datang lagi berfirman melalui para nabi. Setelah kitab Maleaki, surga silent. Tidak lagi ada berita apapun. Tidak ada lagi firman apapun yang disampaikan. Semua dalam kondisi sunyi senyap. Allah menutup hubungannya dengan dunia. Biasanya dalam teologi ini disebut dengan masa dark period. Periode hitam, periode gelap sebelum memasuki perjanjian baru. Berapa lama Bapak Ibu? 400 tahun. Selama 400 tahun tidak ada firman yang diturunkan. Selama 400 tahun Tuhan tidak sedikit pun menjumpai manusia, entah melalui para nabi atau utusan apapun, termasuk para malaikat. Nah, tiba-tiba setelah masa 400 tahun itu, kisah Sakaria terjadi. Untuk kali pertama, Allah menjumpai manusia melalui Imam Sakaria dan menyampaikan berita baik tentang ia memperoleh anak. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, sesuatu yang sungguh-sungguh mengejutkan bagi siapapun. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, berita baiknya kita sudah tahu bahwa ia akan mendapatkan seorang anak melalui Elisabet. Tolong lihat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Mari kita lihat ayat 24-25. Bahwa peristiwa mengandungnya Elisabet itu harus dilihat berdasarkan ayat 13. Bahwa mereka merindukan anak. Dan Elisabet memintanya dengan sungguh kepada Allah. Dan akhirnya untuk kurun waktu yang cukup lama. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan kandungan Elisabet terbuka. Lalu kemudian mengandung. Ayat 13 menunjuk runtut yang pertama, yaitu permintaan mereka kepada Tuhan di dalam doa. Ya, jadi mungkin keluh kesah yang disampaikan, sesuatu yang sangat sulit mereka pikul oleh karena tidak memperoleh keturunan. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, mohon lihat ayat 24 dan 25. Secara khusus ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Garis bawahi kata aibku. Itu dari kata
Oneidos, kata oneidos itu berarti disgrace, disgrace. Disgrace itu berarti aib, atau terjemahan harfiah itu hal yang memalukan, suatu kehinaan, cemoan banyak orang. Ternyata di Israel nggak punya keturunan itu kehinaan, nggak punya keturunan itu suatu aib. Dan ketika Elisabet mengandung, dia berani berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan menghapus aibku. Pertanyaannya, bagaimanakah Elisabet dan Zakaria memandang cara Tuhan menghapus aib itu melalui karunia seorang anak? Ayat 25 bilang gini, perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan. Sayang Alkitab tidak menyebut berapa lama mereka berdoa. Sayang Alkitab tidak menyebut berapa lama mereka mengiba kepada Tuhan. Tetapi yang dikatakan Elisabet sangat menarik Bapak Ibu. Tuhan dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku. Peristiwa hamilnya Elisabet dipandang Elisabet sebagai karya Tuhan berdasarkan perkenanannya. Bukan soal setelah begitu lama dia baru jawab, bukan. Elisabet melihat jawaban Tuhan itu sesuai perkenanannya. Ini bicara soal apa? Otoritas ilahi. Apa yang aku alami atas perkenanan Tuhan, bukan atas doaku. Apa yang aku alami bukan berdasarkan apa yang aku minta, tapi yang aku dapat berdasarkan atas perkenanan dari perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, di minggu Advent keempat, hari Minggu kemarin kita sudah menyalakan lilin Advent keempat, lilin perdamaian. Firman Tuhan mau mengatakan beberapa hal kepada saudara. Bahwa soal kelegaan yang diperoleh Elisabet, kali pertama dilihat dari proses doanya Zakaria. Saya mau katakan hal yang pertama ini. Siapapun saudara yang barangkali mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kesulitan, tantangan, dan soal hidup, saya kira hal pertama harus datang seperti Zakaria. Datang kepada Tuhan, menyampaikan permintaan itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal pertama ini berbicara soal kemampuan saya dan saudara untuk berserah kepada Allah. Kedua, Bapak Ibu, jawabannya ya atau tidak, dikabulkan atau tidak, didengar pasti, dikabulkan atau tidak. Elisabet bilang, aku memperolehnya atas perkenanan Tuhan. Ini mau bicara soal otoritas ilahi. Maka saya mau katakan begini kepada saudari bagian yang kedua, bahwa apapun yang engkau rasakan dan alami itu dalam hidup perjalanan saudara dan saya, harusnya ada sikap seperti Elisabet. Yang aku alami, yang aku rasakan, itu semua karena perkenanan Tuhan. Saudara tidak bisa memilih yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, mengatakan begini, itu karena perkenanan Tuhan. Ini berbicara soal iman yang sungguh. Elisabet membuat pengakuan bahwa aku mendapatkan ini karena perkenanan Tuhan. Terakhir yang ketiga, di minggu perdamaian ini, menjelang pemaknaan peristiwa Natal Kristus, saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Saudara, kiranya kemalangan barangkali, tantangan hidup dan persoalan yang mungkin sedang saudara alami di penghujung tahun 2021 ini. Karena kita sudah menyalakan lilin keempat, lilin perdamaian, di minggu Advent keempat. Apapun bentuk kesusahan hidup saudara, kiranya saudara tidak kehilangan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Zakaria datang kepada Tuhan dalam doa dan permintaan. Elisabet membuat pengakuan, apapun itu terjadi atas perkenanan Tuhan. Istri Ayub bilang begini, stoplah percaya kepada Allah. Coba lihat, hidupmu sudah seperti ini. Ayub bilang begini, apa kau perempuan gila yang cuma mau menerima apa yang baik dari Tuhan, dan yang tidak baik tidak mau. Saya mau katakan hal yang sama. Apapun yang saudara hadapi saat ini di penghujung 2021,
kiranya saudara tidak kehilangan damai sejahtera di masa raya Advent keempat ini. Karena saudara percaya, apapun itu, susah senang saya, atas perkenanan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkanku di jatuh bangun kehidupan yang Ia izinkan itu. Tuhan memberkati saudara, selamat beristirahat. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami, agar kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan percaya. Engkau mendengar seruan kami, dan hidup kami terjadi karena perkenanan-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.